Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kita kemarin sudah membahas mengenai etika penipuan dan pengendalian internal. Nah, sekarang kita mau lanjut ke chapter berikutnya, yaitu untuk pengendalian atas sistem informasi tersebut. Nah, biasanya dalam sistem itu perlu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk dihack orang lain atau tidak mudah dimanipulasi. Nah, makanya kita perlu belajar bagaimana sih pengendaliannya. Nah, jadi dalam sistem informasi itu banyak ancaman-ancaman ya. Yaitu salah satu ancaman yang dihadapi adalah kehancuran karena bencana alam dan politik ya. Misalnya kemarin terjadi demo besar-besaran, terjadi kebakaran atau panas yang berlebihan ya. Kemudian misalnya juga karena banjir atau gempa bumi dan badai angin dan perang. Ini adalah ancaman yang bencana alam. Kemudian ancaman-ancaman yang kedua adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Jadi hardware-nya nih ya gagal atau misalnya tidak kompatibel. Kemudian kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi dan gangguan karena fluktuasi listrik, jadi tegangannya tidak stabil, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Nah, ini ancaman-ancaman sistem informasi. Kemudian ancaman yang ketiga adalah tindakan yang tidak disengaja, misalnya kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, misalnya salah hapus file, kemudian salah kirim file ya, kemudian karena teledor misalnya harusnya tekan simpan kemudian di escape sehingga batal tersimpan, kemudian kehilangan atau salah meletakkan, misalnya meletakkan folder atau file di luar yang tidak diingat. Kemudian kesalahan logika, misalnya ini dalam bahasa pemrograman ya, logikanya biasanya harus mengikuti alur atau diagram seperti yang pernah kita pelajari di chapter sebelumnya, tapi ini salah membuat logika atau terjemahan dari perintah tadi. Kemudian sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, jadi dibuat sistem tapi ternyata tidak mengakomodir kebutuhan perusahaan. Nah, ini biasanya dilakukan karena si programmer itu tidak melakukan analisis dulu kebutuhan dari perusahaan itu seperti apa. Kemudian ancaman yang keempat itu adalah yang tindakan disengaja, misalnya sabotase, penipuan komputer, penggelapan, sabotase, misalnya salah satu user melakukan hack atas user yang lain. Kemudian penipuan komputer, misalnya ada phishing ya, ada kiriman virus, kemudian kiriman user ID yang palsu, website yang palsu ya, dan penggelapan misalnya terjadi ya penggelapan yang misalnya atas transaksi yang tidak dicatat ya, atau misalnya penghilangan barang bukti atau aset ya. Itu ancaman-ancaman yang keempat. Nah, kenapa ancaman itu meningkat? Jadi ini karena jumlah sistem atau sistem klien atau server ini memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Nah, biasanya data itu ditaruh di server. Nah, karena ini ya LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai ya. Mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Jadi karena sudah menggunakan server, kemudian si server ini akan memberikan data ke semua jaringan ya, local area network pada sistem komputer yang lain yang sebagai klien ya. Nah, kemudian dari situ maka dengan mudah diakses oleh pengguna lain ya. Kemudian menggunakan wireless area network nih, memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Nah, jadi pada saat
pelanggan diperbolehkan mengakses ke sistem kita, di situ muncul kekhawatiran lain. Jadi kemungkinan dihack, kemungkinan pelanggan lain atau pemasok lain bisa masuk ke sistem kita. Jadi ini yang bisa meningkatkan ancaman-ancaman sebuah sistem. Nah, banyak sekali sering kita dengar hacker ya, mereka bisa mengakses server yang seharusnya diprotek dengan berbagai cara ya, itu kerjaan hacker. Nah, itu juga menimbulkan ancaman-ancaman yang bisa mengganggu sistem informasi. Nah, dari tadi kita bicara ancaman, kemudian tinjauan tentang konsep pengendalian. Nah, pengendalian internal sebetulnya apa sih? Jadi tadi karena banyaknya ancaman-ancaman yang tadi, kita perlu melakukan internal control ya, yaitu sebuah rencana bagi organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset. Jadi sini tujuannya adalah menjaga aset, kemudian memberikan informasi yang akurat dan andal. Jadi tidak ada informasi yang palsu ya. Kemudian andal itu bisa dibuktikan, valid ya. Kemudian mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, jadi tujuannya adalah ini, jaga aset, kemudian informasi yang akurat, kemudian efisiensi perusahaan serta kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, itu fungsi internal kontrolnya ya. Nah, kemudian ada pengendalian manajemen. Nah, jadi pengendalian internal tadi, kemudian ini pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen itu meliputi 3 hal. Yang pertama, ini adalah bagian integral, bagian yang terintegrasi dari tanggung jawab manajemen ya. Itu pengendalian manajemen, itu salah satu tugas manajemen. Kemudian bahwa pengendalian manajemen itu dirancang untuk mengurangi kesalahan, penyimpangan dan mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian pengendalian manajemen berorientasi pada personel dan berusaha membantu karyawan mencapai tujuan tersebut. Nah, itu salah satu 3 fitur dari pengendalian manajemen. Kemudian kita kenal tadi sudah ada pengendalian internal ya definisinya. Nah, kita lihat prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam internal control system dan pengendalian manajemen. Ini bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok internal control. Yang pertama adalah pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian untuk korektif. Jadi dari pengendalian internal dan pengendalian manajemen itu bisa dikelompokkan jadi 4. Salah satunya ini. Kemudian yang kedua adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Kemudian yang 3 pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Kemudian yang keempat pengendalian input, proses, dan output. Nah, ini yang harus bisa dilaksanakan dalam pengelompokan pengendalian internal, baik itu sistem pengendalian internal maupun pengendalian manajemen. Kemudian ada lagi lembaga namanya COSO, Committee of Sponsoring Organization. Ini adalah terbagi dari 5 organisasi yang untuk sektor swasta, yaitu ada AAA, American Accounting Association, kemudian ICPA, American Institute of Certified Public Accountants, kemudian Institute of Internal Auditors, IAA, kemudian Institute of Management Accountant, dan Financial Executive Institute. Nah, ini 5 organisasi yang menaungi internal control ya, di bawah COSO. Kemudian COSO sendiri tahun 92 itu mendefinisikan bahwa proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan yang orang-orang yang berada di bawah arahan komisaris dan pihak manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian keandalan laporan keuangan, kemudian kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang
berlaku. Jadi COSO ini menghendaki ini ya, bahwa sistemnya itu diimplementasikan dengan pertimbangan-pertimbangan ini. Kemudian 5 komponen pengendalian internal menurut COSO. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, kemudian aktivitas pengendalian, penilaian risiko dan informasi serta komunikasi serta pengawasan atau monitoring. Ini internal control menurut model COSO. Ya, dari penelitian oleh Information System Audit and Control Foundation bahwa ISACF itu mengembangkan namanya Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT ya. Nah, COBIT ini adalah mengkonsolidasi standar dari 36 sumber yang berbeda dalam satu kerangka yang memiliki dampak yang besar atas profesi sistem informasi. Nah, kerangka ini mengenai isu pengendalian berdasarkan 3 poin atau 3 dimensi yang menguntungkan, yaitu pertama tujuan bisnis, kedua sumber daya IT, kemudian proses dari IT. Nah, tujuan bisnis ini adalah untuk memenuhi informasi harus sesuai dengan kriteria yang disebut COBIT sebagai persyaratan bisnis dan atas informasi. Nah, kemudian sumber daya ini yang termasuk di dalamnya adalah orang, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas, dan data. Kemudian proses IT ini dipecah ke dalam 4 bidang, yaitu perencanaan dan organisasi, proses perolehan dan implementasi, serta pengiriman dan pendukung dan pengawasan. Nah, ini. Kemudian lingkungan pengendalian menurut COSO ini terdiri dari komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika, kemudian filosofi pihak manajemen dan gaya operasi, kemudian struktur organisasional. Kemudian badan audit, dewan komisaris, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab, kemudian kebijakan dan praktek dalam SDM dan pengaruh-pengaruh eksternal. Nah, aspek yang kedua ini adalah aktivitas pengendalian. Nah, secara umum prosedur pengendalian ini termasuk dalam satu dari 5 kategori, yaitu otoritas transaksi dan pemisahan tugas atau pemisahan fungsi. Kemudian desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, kemudian penjagaan aset dan pemeriksaan independen atas kinerja aktivitas pengendalian. Nah, otorisasi itu apa? Otorisasi ini adalah pemberdayaan yang diberikan manajemen kepada karyawan untuk melakukan aktivitas dan mengambil keputusan. Jadi pembagian pemenang ya pada pihak karyawan. Kemudian ada lagi istilah tanda tangan digital atau sidik jari. Ini adalah cara menandatangani dokumen dengan sebagian data yang tidak dapat dipalsukan. Jadi nanti tanda tangannya di scan atau sidik jarinya di scan ya, sehingga orang lain tidak bisa mengakses data tersebut. Kemudian otorisasi khusus. Ini adalah pemberian otorisasi oleh manajemen untuk kegiatan atau transaksi tertentu. Nah, kemudian pemisahan tugas ini adalah bahwa pengendalian internal yang baik mensyaratkan tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Nah, tidak bisa dalam posisi yang sama, sehingga tidak bisa melakukan penipuan dan menyembunyikan penipuan atau kesalahan yang tidak disengaja. Jadi harus dipisahkan tugasnya. Misalnya tugas bagian entry data, tugas bagian posting, tugas bagian print GL dan sebagainya, dipisahkan fungsinya ya. Nah, ini juga berfungsi pada fungsi-fungsi penyimpanan, kemudian fungsi-fungsi pencatatan dan fungsi otorisasi. Ini juga harus dipisahkan ya. Fungsi penyimpanan misalnya menangani kas, memelihara tempat penyimpanan persediaan, menerima cek yang masuk dari pelanggan, menerima cek lewat surat. Nah, ini ada bagian tertentu yang menangani ini. Kemudian fungsi pencatatan, ini adalah mempersiapkan dokumen sumber,
memelihara catatan jurnal, mempersiapkan rekonsiliasi, dan mempersiapkan laporan kinerja. Ini juga dipegang oleh orang yang berbeda. Kemudian fungsi otorisasi, ini menyetujui transaksi dan putusan. Ini harus benar-benar dipilih orang yang sesuai, yang bisa bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Nah, pemisahan tugas ini mencegah pegawai dari memalsukan catatan untuk menyembunyikan pencurian aset, kemudian mencegah otorisasi transaksi fiktif. Ini yang harus dipisahkan ya. Kemudian desain dari penggunaan dokumen. Ini penjelasan yang tadi ya, bahwa dokumen yang mengawali sebuah transaksi harus memiliki ruang untuk otorisasi. Jadi harus ada, biasanya kalau di form pengeluaran misalnya, ada pembuat atau yang mengajukan pengeluaran tersebut, kemudian untuk apa dan sebagainya, jumlahnya berapa, kemudian bagian pembuat cek, kemudian bagian yang memverifikasi data, kemudian bagian yang menyetujui. Nah, di form pengeluaran itu di bawahnya ada kolom-kolom yang harus ditandatangan oleh masing-masing orang tersebut. Nah, prosedur berikut ini menjaga aset. Yang pertama adalah mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif, kemudian memelihara catatan aset, termasuk informasi secara akurat, dan membatasi akses secara fisik ke aset dan melindungi catatan dan dokumen. Nah, jadi nanti kalau sudah dalam proses pembuatan software, ini harus dipertimbangkan bahwa setiap orang itu, setiap user itu harus dibatasi penggunanya. Harus dibuatkan password secara bertingkat. Siapa saja yang boleh mengakses aset, siapa saja yang boleh mencatat, kemudian siapa saja yang boleh melihat laporannya. Nah, difungsikan fungsinya itu untuk aset misalnya. Kemudian untuk entry data dibuatkan password secara khusus yang bisa mengentry data. Nah, bagian entry data misalnya tidak bisa akses ke bagian yang lain-lain. Nah, jadi harus dibuatkan password secara bertingkat kalau di software ya, kalau udah jadi softwarenya. Kemudian kita, nah ini pemeriksaan independen atas kinerja ya. Jadi kita tadi juga sudah melakukan internal control, kemudian menjaga dokumen, data dan sebagainya. Kemudian untuk kinerjanya kita perlu dilakukan pemeriksaan secara independen ya. Nah, ini ada 5 jumlah total batch yang dipergunakan dalam sistem komputer, yaitu total keuangan dan total lain-lain. Ini adalah jumlah field yang biasanya tidak ditambahkan. Jadi field dalam satu file itu biasanya terdiri dari field bagian, atau kalau di Excel itu ada sheet, ada kolom, ada row ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jumlah catatan. Ini adalah jumlah dokumen yang diproses. Kemudian yang keempat jumlah baris. Ini adalah jumlah baris data yang dimasukkan. Kemudian yang kelima uji kesesuaian baris dan kolom. Nah, ini ya. Jadi harus sering diperiksa kinerja ini sudah benar apa belum. Kemudian untuk mencegah itu semua, kita perlu melakukan penilaian risiko. Nah, ada 3 komponen menurut COSO. Perusahaan menghadapi jenis ancaman berikut, yaitu strategis, misalnya dalam melakukan hal yang salah, kemudian operasional itu melakukan hal yang benar tetapi dengan cara yang salah. Nah, kalau yang keuangan, adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian, atau pembuatan kewajiban yang tidak tepat. Dan untuk informasi, menerima informasi yang salah atau tidak relevan, sistem yang tidak andal, dan laporan tidak benar atau menyesatkan. Nah, ini harus dikaji nih, risknya seberapa besar sih resiko-resiko yang muncul, sehingga setelah tahu seberapa besar resikonya, maka perlu adanya pencegahan. Jadi ancaman-ancaman ini perlu dideteksi terlebih dahulu sehingga tidak timbul resiko di kemudian hari. Nah, untuk perusahaan yang menerapkan sistem EDI, Electronic Data Interchange, ini harus mengidentifikasi ancaman yang akan dihadapi oleh sistem tersebut.
yaitu pemilihan teknologi yang tidak sesuai, dan akses sistem yang tidak diotorisasi, kemudian penyadapan transmisi data, hilangnya integritas data. Nah, ini semua harus diantisipasi. Dalam pembuatan sistem itu harus benar-benar dipertimbangkan, harus benar-benar dikaji agar data tetap aman. Kemudian transaksi yang tidak lengkap, kemudian kegagalan sistem dan sistem yang tidak kompatibel. Ini juga harus dinilai risikonya. Nah, kemudian harus mempertimbangkan perkiraan biaya dan manfaatnya ya. Yaitu salah satu caranya adalah melibatkan perkiraan kerugian atau expected loss. Nah, di sini formulanya adalah perkiraan kerugian itu resiko kali penyingkapan atau pengungkapan ya. Nah, kemudian komponen dari COSO yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Jadi akuntan harus memahami yang pertama bagaimana transaksi diawali. Kemudian yang kedua bagaimana data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau data diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Dan yang ketiga bagaimana file komputer diakses dan diperbaharui. Keempat bagaimana data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. Kelima bagaimana informasi dilaporkan. Nah, ini nanti ada bidang tersendiri ya. Kalau audit itu ada audit informasi teknologi. Nah, ini harus di luar kepala yang seperti ini. Jadi dia harus tahu bagaimana transaksinya diawali di input ya. Kemudian filenya itu bisa dibaca atau datanya itu bisa dibaca oleh mesin atau diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang lain ya. Kemudian bagaimana filenya bisa diakses atau diperbaharui. Biasanya pada saat mahasiswa dikasih tugas itu sering mahasiswa itu melakukan copy paste, hanya dirubah namanya kemudian dikirim ke dosen yang bersangkutan. Nah, ini bisa dideteksi, jadi hati-hati kalau yang suka mengirim tugas tanya copy paste dari temennya. Dosen bisa tahu ya, karena dilihat dari filenya nanti namanya akan muncul, ini sebetulnya file siapa pertama membuat ya. Jadi hati-hati ya kalau yang suka copy paste ya, karena bisa dideteksi di sini. Kemudian untuk pengawasan kinerja ya, model COSO juga mencakup supervisi yang efektif, kemudian pelaporan yang bertanggung jawab dan audit internal. Nah, jadi 5 komponen dari model COSO adalah yang kelima ini pengawasan kinerja. Nah, terima kasih. Materinya sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.